Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Sidang Jemaat GBT Yesus Hidup. Selamat kita kembali beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup. 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 Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini di Minggu tanggal 24 September kita kembali bersyukur karena kasih anugerah Tuhan. Kita masih berkesempatan untuk kembali belajar sama-sama menikmati berkat firman Tuhan yang sama-sama sebentar akan kita pelajari, akan kita renungkan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur hanya karena kasih anugerah rahmat-Mu yang besar kepada kami Jemaat GBT Yesus Hidup. Pada kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh melaksanakan ibadah meskipun secara online, tapi kami tetap dapat merasakan sukacita
Kami dapat tetap merasakan hadirat Tuhan, hadir di rumah kami masing-masing, di mana kami setiap keluarga beribadah secara online. Bila urapan Tuhan bekerja melalui ibadah online ini yang sebentar mana hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Pimpin ibadah online ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus juga menolong mengurapi kami semua yang akan beribadah online ini. Tuhan berkati segenap jemaat GBT Yesus Hidup, berkati kami semuanya Tuhan, tidak terkecuali. Kami semua mendapatkan berkat firman-Mu, kekuatan, penghiburan, peneguhan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini tema yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala bertemakan dengan judul Tuhan Yesus Penolong yang Sungguh. Tuhan Yesus Penolong yang Sungguh. Diambil dari satu nas firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama nas firman Tuhannya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus penolong yang sungguh. Sudah kasih Tuhan, kalau kita mendengarkan kata penolong, ya, mungkin yang terbayang dalam ingatan kita, dalam pandangan kita, ketika kita mungkin sedang mengalami hal yang sulit, hal yang sukar, ya, hal yang menakutkan bagi diri kita, kita sangat memerlukan satu penolong, pribadi yang melebihi kita, pribadi yang melebihi kekuatan kita, kemampuan kita, untuk dapat menolong kita, menghilangkan kekhawatiran kita, menghilangkan ketakutan kita, ya. Seperti itulah mungkin gambaran kita, ya. Dan kalaupun kita melihat mungkin dalam film-film, ya, superhero ya, anak-anak mungkin suka, ya, banyak superhero yang ditawarkan, ya, oleh industri film, ya. Ada mungkin Iron Man, ya, ada mungkin Captain America, ya, yang buatan luar negeri sana, Spider-Man, Batman, Superman, ya. Dan kalau misalnya produk dalam negeri, ya, mungkin ada Gatot Kaca, ada siapa lagi dan lain sebagainya, ya, Gundala, ya. Banyak sekali, ya, yang mentokohkan pribadi yang lebih kuat sebagai penolong manusia ketika mungkin manusia itu mendapatkan kesukaran dan kesulitan. Dan kita sebagai orang percaya juga dalam menjalani kehidupan ini, ya, mungkin tidak jarang, mungkin sering kita mengalami ketakutan, kekhawatiran. Kita pun juga sering menghadapi jalan buntu. Kita pun juga sering seolah-olah menghadapi jalan buntu, seolah-olah menghadapi, ya, hal yang sulit kita taklukkan, ya. Tapi melalui nas firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita dikuatkan oleh firman Tuhan, diingatkan kembali bahwa kita memiliki satu pribadi yang melebihi kekuatan kita, yang sanggup menolong kita. Tuhan Yesus adalah penolong kita, dan kita seharusnya dengan yakin mengatakan, Tuhan Yesus adalah penolongku, sehingga aku tidak takut. Pagi hari ini, ya, kalau kita renungkan, ya, seringkali manusia membutuhkan pertolongan ketika dia sulit, sukar. Tapi kalau kita renungkan Tuhan Yesus sebagai penolong yang sungguh, ya, Dia akan menolong kita bukan hanya saat sulit atau saat kita sukar, tapi pasti ketika kita mengalami hal yang baik, hal yang menyenangkan. Saudara, jangan lupa Tuhan Yesus pun juga hadir di sana. Tuhan Yesus juga hadir di sana sebagai penolong kita semua. Mungkin ketika kita merasakan keamanan, kenyamanan, ya, sebenarnya Tuhan juga menolong kita, ya. Dia Allah yang tidak akan membiarkan kita merasa senang lalu kita terbuai, ya. Disitulah kita akan rasakan Tuhan menolong kita supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak terlena oleh hal yang menyenangkan, ya. Itulah bukti Tuhan Yesus sebagai penolong yang sungguh.
Dia hadir bukan hanya saat kita sulit dan sukar, tapi saat kita merasakan kesenangan, Tuhan pun hadir menyertai kita sehingga setiap kenyamanan, ya, kenikmatan tidak akan membuai kita. Seringkali manusia ketika terbuat oleh keenakan kenikmatan, dia melupakan Allahnya dan semakin menjauh, dan sehingga merasakan yang dia rasakan terjauh dari Allah dan jauh dari kasih Allah. Tapi Tuhan Yesus sebagai penolong yang sungguh, ya, bukan hanya saat susah saudara atau sulit, tapi saat saudara pun senang, Tuhan hadir menolong, memimpin, menyertai kita. Ya. Penolong yang sungguh, ya, kalau kita renungkan, berarti ya ketika Tuhan sebagai penolong yang sungguh, ada penolong yang tidak sungguh, ya, ada yang tidak sungguh-sungguh, ya, untuk menolong kita. Ya. Bisa saja manusia, bisa saja, ya, setan mau menolong juga bisa, tapi dia tidak sungguh-sungguh menolong. Apa sih yang tidak sungguh-sungguh menolong ini? Ada penolong yang tidak sungguh-sungguh, ya, karena apa? Pertama, penolong yang tidak sungguh-sungguh ini karena memiliki maksud terselubung. Ya. Penolong yang tidak sungguh-sungguh memiliki maksud terselubung. Ya, dunia katakan ada udang di balik batu. Manusia, ya, bisa menolong tapi memiliki maksud. Banyak terjadi kejadian, ya, ada orang, seseorang yang sedang kesulitan keuangan, mungkin ya, kesulitan ekonomi. Ada pihak yang ada pihak yang seolah-olah mau menolong. Misalnya kesulitan untuk meminjam uang, lalu ada pinjaman online, seolah-olah dia akan menolong, menawarkan bantuan. Tetapi sesungguhnya kalau kita renungkan, mungkin, ya, mereka memberikan pertolongan tapi ada maksud yang lain lagi. Dan kita mungkin yang seolah-olah tertolong malahan terjerat, ya. Jadi ada kemungkinan bahwa maksud menolongnya itu terselubung karena ingin menjerat. Banyak kejadian, ya, di dunia ini seolah-olah baik, seolah-olah benar memberikan bantuan, akhirnya menjerat, ya. Tapi Tuhan Yesus sebagai penolong yang sungguh, ya, Dia Allah yang tidak memiliki maksud yang jahat. Dia mau menolong kita karena Allah kita tahu dengan benar-benar bahwa kita memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan, dan kita perlu ditolong oleh Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 mengatakan, ya, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sebagai penolong yang sungguh, ya, sungguh-sungguh menolong kita karena tahu kita benar-benar membutuhkan pertolongan. Ya. Dia tidak memiliki maksud yang tidak baik. Bahkan Tuhan memiliki rancangan yang sangat indah. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan rancangkan adalah untuk hari depan kita yang penuh harapan, penuh kebaikan. Itulah disebut penolong yang sungguh. Karena Tuhan dengan tulus hati menolong kita. Dia dengan tulus hati menolong, membantu kita karena tahu kita tidak sanggup apa-apa. Dan kita dengan yakin katakan, Tuhanlah penolong yang sungguh. Firman Tuhan katakan, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan yang dinyatakan. Karena Tuhan tahu, ya, yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu hari depan kita yang ingin Dia rancangkan adalah hari depan yang penuh harapan.
Penolong yang tidak sungguh-sungguh yang kedua, saudara kasih Tuhan. Penolong yang tidak sungguh-sungguh ini dapat tidak dengan tuntas menolong. Dapat setengah jalan menolong. Mengapa setengah jalan menolong? Saudara renungkan, perhatikan kalau manusia sebagai sumber pertolongan. Manusia dapat memiliki kebosanan untuk menolong. Manusia memiliki keterbatasan untuk menolong. Sehingga ketika awalnya menolong, mungkin di tengah jalan dia menghadapi kesulitan untuk menolong, ya sudah. Di tengah jalan mungkin terhenti pertolongannya. Tapi kalau Tuhan Yesus sebagai penolong yang sungguh, Dialah yang akan tuntas menolong kita dari awal, ya, yang sudah Tuhan kerjakan sampai akhir. Tuhan akan tuntaskan pertolongannya. Karena itu kita jangan ragu mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Senantiasa ketika kita mengalami senang ataupun susah, katakan, Tuhan, Engkau penolong saya yang sungguh, Kau hadir menuntaskan setiap pekerjaan Tuhan. Karena Allah yang maha sanggup. Ketika Tuhan sudah berkarya, mulai berkarya, ya, Dia akan tuntaskan. Bahkan karya keselamatan di atas kayu salib Dia tuntaskan. Di kayu salib Dia katakan sudah selesai, sudah genap, tetelestai, sudah genap. Bahkan ketika Tuhan menciptakan penciptaan bumi, segala isinya dan manusia, Dia tuntaskan dengan sempurna. Di akhir ketika Dia menciptakan manusia, sungguh sangat baik, ya. Begitupun dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Tuhan mau berkarya dalam hidup kita, Tuhan tahu rancangan kehidupan untuk kita, dan kita percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan tentukan supaya kita memiliki masa depan yang penuh harapan, ya. Karena itu kita harus dengan yakin katakan, Tuhan adalah penolongku. Nah, kalau kita yakin Tuhan penolong kita, kita katakan, aku tidak akan takut. Karena aku yakin ketika Tuhan mau berkarya dari awal, Tuhan akan tuntaskan. Karena kita memiliki Allah yang hidup, kita memiliki Allah yang berkuasa, ya. Kita bisa melihat karya Allah tuntaskan dengan sempurna. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan, ya, Tuhan menciptakan sesuatu dengan sempurna. Ketika mungkin kita memiliki peliharaan, mungkin tanaman, mungkin binatang, ya, kita perhatikan, ya. Saya memiliki binatang anjing, ya, anjing sosis, ya. Mungkin jemaat di sini juga memiliki peliharaan, mungkin seperti Bapak One memiliki tanaman, ya, yang dia rawat, ya, sedemikian rupa, ya, diberikan pupuk, dielap, ya, tanaman itu oleh Bapak Onel supaya tanamannya bagus, ya, mengkilap, saudara, ya. Demikian pula dengan Allah kita, ya. Allah menciptakan karyanya, ya, dengan sempurna. Kita lihat, ya, saya melihat binatang peliharaan saya, Tuhan sempurnakan ciptakannya dengan baik, ya, tuntas diciptakan dengan baik, ya. Melihat tanaman, tuntas Tuhan ciptakan dengan baik, ya, sempurna. Demikian pula dengan dalam kehidupan kita, ketika Allah berkarya bagi hidup kita, Tuhan akan tuntaskan karya rancangan damai sejahteranya bagi kita supaya kita memiliki masa depan yang baik, kehidupan yang baik. Bukti dari Allah penolong yang sungguh ini, ya, karena Allah penolong yang sungguh, Dia tahu rancangannya yang baik, Dia mau tuntas menolong yang baik. Buktinya apa? Kita baca dalam Ibrani pasal 13 ini ayat yang kelima, dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Menjadi pusat perhatian kita ayat yang ke-B-nya, 5B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bukti dari Allah penolong yang sungguh bagi kita bahwa Dia memiliki maksud yang terbaik,
bahwa Dia tuntas menolong kita. Pertama, ya, kita perhatikan Ibrani 13 ayat 5b ini. Pertama, Dia tidak membiarkan. Ya, kita lihat contoh dalam kehidupan dari bangsa Israel dalam Ulangan, ya, pasal 31 ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Saya bacakan Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dan 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bukti Allah penolong yang sungguh. Pertama, Dia tidak membiarkan. Sebagaimana Allah menyertai bangsa Israel untuk menggenapi janjinya masuk ke tanah perjanjian, ya, Allah tidak membiarkan, tapi Dia mau terus hadir. Dan bukti Dia tidak membiarkan, Allah mau turut campur bekerja. Allah mau turun tangan dalam hidup kita, karena Dia sungguh penolong yang sungguh-sungguh. Allah tidak membiarkan. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya, bagi kita, mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang percaya yang mau mengasihi Allah. Ya, luar biasa. Kita ucapkan haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau penolong yang sungguh, membuktikan dengan Engkau tidak membiarkan kita. Dengan Allah mau turut campur bekerja. Itulah bukti Allah penolong yang sungguh, ya, kepada bangsa Israel. Katakan jangan takut. Aku tidak akan membiarkan kamu. Ya, seringkali manusia kalau sudah tidak sanggup menolong dibiarkan, saudara. Karena sudah tidak sanggup untuk menolong, untuk menyertai, ya. Tapi Tuhan Yesus kita yang hidup, penolong yang sungguh, tidak membiarkan. Ya. Kalau orang di sini diculkeun, ya, diantepin, tidak, saudara. Oleh karena itu Tuhan katakan kuatkan, teguhkan hati kita, sebab Tuhan tidak membiarkan. Lalu apa yang berikut yang Tuhan ingin buktikan dengan bahwa Dia adalah penolong yang sungguh? Dia yang tadi dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan katakan Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan dalam Ulangan pasal 31 di mana Tuhan mewartakan janji penyertaannya kepada bangsa Israel, apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan, aku akan berjalan di depan kamu. Ya. Tuhan berjalan di depan kita. Hanya seringkali kita merasakan Tuhan tidak ada. Seringkali kita merasakan Tuhan enggak berjalan sama saya. Ya. Padahal Tuhan berjalan di depan kita, membuka jalan, ya, sedang menerangi jalan kita. Hanya mungkin kita yang seringkali tidak merasakan, ya, bahwa Tuhan ada di depan kita. Tuhan katakan tidak akan meninggalkan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan berjalan di depan kita. Kita yakinkan, ya, seperti firman Tuhan ini katakan, aku dengan yakin, ya, aku berkata, Tuhan tidak meninggalkan aku. Tuhan berjalan di depan aku, ya. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan seperti ini, saudara. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, saudara. Di tengah-tengah kita, ya, ada jemaat, ya, yang sudah lansia selain Bapak Gembala.
Mungkin rambut saya pun juga ini sudah banyak yang putih-putih. Tapi saya aminkan, katakan ya, firman Tuhan ini sampai masa tua kita, sampai masa tuaku, Yesus tetap Allah ya. Sampai masa putih rambutku, aku akan merasakan Tuhan menggendong aku, memikul aku, menyelamatkan aku. Nah, saudara pun katakan ya, sampai masa tuaku, aku memiliki Yesus yang berjalan tetap di depan aku, yang tidak meninggalkan aku. Ya, puji nama Tuhan, kita memiliki Tuhan yang ingin membuktikan penolong yang sungguh, tidak membiarkan, tidak meninggalkan, bahkan berjalan dengan kita, berjalan di depan kita, menuntun kita, memimpin kita sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, sampai masa kita secara fisik lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, memimpin kita. Itulah penolong yang sungguh, yang bisa kita andalkan setiap saat ya. Bahkan ketika kita sekarang saat ini mungkin masih dalam masa muda, masa produktif ya, kita dapat dengan yakin katakan, Tuhan, Engkau tetap berjalan bersamaku, Engkau tetap menolong kehidupanku, dengan tuntas Engkau menolong aku sampai kami semua finish dengan baik ya, sampai kami masuk ke tanah perjanjian seperti Tuhan menolong bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, menikmati hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, kita memiliki penolong yang sungguh. Nah, sebagai bagian terakhir ya, yang merupakan bagian dari kita lihat dari Ibrani pasal 13 ini, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kita akan baca sama-sama ayat terakhir ini ya, Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Puji nama Tuhan, kita memiliki penolong yang sungguh. Dan kita juga ketika kita memiliki penolong yang sungguh, kita jangan lupa kita memiliki satu bagian yang juga sudah Tuhan persiapkan ya, yang bisa kita lakukan karena Tuhan, yang bisa kita lakukan oleh karena Dia. Dalam Ibrani ayat yang ke-15 ini, yang pertama, kita mengucapkan ucapan syukur yang memuliakan Dia. Seringkali kita terjebak oleh ucapan-ucapan yang tidak memuliakan Dia. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, kita memiliki penolong yang sungguh. Dan kita mau sama-sama belajar memberikan ucapan syukur yang memuliakan nama Allah kita. Ya, jangan sampai kita memiliki ucapan yang tidak memuliakan Allah kita. Bukan hanya untuk saudara, tapi saya pribadi pun juga terus belajar dan belajar. Untuk selalu dalam hidup saya pun juga selalu mengucapkan ucapan syukur yang dapat memuliakan Tuhan kita. Karena itu adalah bagian kita. Dan firman Tuhan katakan, bagian kita ini bisa kita lakukan oleh karena Dia. Karena oleh Dia bisa memampukan kita. Mari kita selalu menghadirkan Tuhan supaya kita mampu mengucapkan ucapan yang memuliakan Tuhan kita. Dan bagian yang kedua dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 sampai 16 ini dikatakan, ya, kita harus berbuat baik. Kita harus ada satu tindakan cinta kasih, love in action. Ya. Kita jangan sampai lupa untuk berbuat baik, ya, memberikan bantuan. Ya. Bantuan bukan hanya uang saja, tapi bantuan uang, bukan bantuan uang saja, tapi bantuan daya, bantuan nasihat, hal yang dapat meringankan. Itulah bantuan-bantuan yang mungkin datang kepada kita ketika seseorang meminta bantuan. Ya. Tapi ketika mungkin ada teman kita memerlukan nasihat, ya,
Dan ketika kita wartakan nasihat firman Tuhan, terbukalah jalan keluar bagi teman kita itu atau ya sahabat kita, sehingga dia kembali memiliki masa depan yang cerah. Ya. Jadi selama kita memiliki penolong yang sungguh, selama itu pun juga kita memiliki bagian untuk selalu mengucapkan syukur, untuk selalu memiliki aksi-aksi dalam kasih. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita memiliki Allah yang menjadi penolong yang sungguh, penolong saat kita susah, penolong saat kita suka dan senang, supaya ketika kita dalam senang juga Tuhan hadir. Kita tidak terjebak dalam hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan juga Tuhan menolong kita supaya kita memiliki buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Ya, karena itu bagian kita, yaitu ucapan syukur kita untuk memuliakan Tuhan. Juga tindakan kita, ya, yang mewartakan kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita semua jemaat GBT Yesus Hidup merasakan penolong yang sungguh dari Tuhan Yesus Kristus. Kita rasakan masa depan kita, masa depan yang cerah karena Tuhan yang merancang hidup kita dari awal sampai akhirnya tuntas untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa sama-sama. Kita akan berdoa Bapa kami, kita akan menerima berkat, doa berkat, lalu kita akan pujian Bapa terima kasih. Haleluya. Amin. Mari saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita akan berdoa sama-sama, kita akan satukan hati kita. Ya Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan pagi hari ini kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bila firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sama-sama ini menjadi firman Tuhan yang rema dalam hidup kami, firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Kami mulai saat ini kami dapat yakin berkata, kami dapat dengan yakin bertindak bahwa kami memiliki Tuhan penolong kami yang sungguh-sungguh menolong kami, sehingga kami dapat merasakan, menikmati tangan Tuhan terus menuntun memimpin kami segenap jemaat GBT Yesus Hidup. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih anugerah-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk sidang jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan menolong segenap jemaat GBT Yesus Hidup, setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat GBT Yesus Hidup. Kami percaya Tuhan menuntun, menolong, memimpin kehidupan setiap jemaat GBT Yesus Hidup. Hari demi hari kami percaya Tuhan akan menolong untuk mereka melewatinya dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus, dengan keberhasilan demi keberhasilan yang sudah Tuhan rancangkan bagi jemaat-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu, untuk keluarga Bapak Gembala kami dengan Ibu Gembala kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang baik untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Sehatkan dan kuatkan Tuhan, peliharakan Bapak Ibu Gembala kami. Untuk Bapak Bengwat sekeluarga, untuk Santi sekeluarga, untuk Wawan sekeluarga, untuk Bapak Heri sekeluarga dan istrinya Helena, untuk juga Suhenda dengan mamanya di Kopasyati sana sekeluarganya Tuhan. Tuhan tolong juga untuk keluarga Bapak Rudi Lesman dengan Bu Hana, Joshua dan Sharon, untuk keluarga Henoki, Noah, Sam dan Nico, untuk keluarga Deborah Luciana dengan Abraham Theodore, untuk keluarga Leo dengan Maria dan Zack, untuk keluarga Bapak Cornelius dengan Novita dan dengan Nathan dan Natali, untuk keluarga Bapak Gunarta dengan istri, anak-anak, mantu cucunya di alam desa dengan seluruh karyawan alam desa di sana. Mari Tuhan berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkati dengan penyertaan pelindungan dari Bapa Sorgawi. Tuhan mengetahui setiap keperluan kebutuhan mereka semua. Kami percaya Tuhan sudah menolong, mencukupkan, menyediakan segenap apa yang dibutuhkan diperlukan keluarga mereka. Bapa Surgawi, kami juga saat ini mau berdoa untuk negara bangsa kami, Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati negara Indonesia ini dengan ketentraman,
Tuhan, dengan kedamaian. Tuhan, tolong Bapak Jokowi dan juga para pemimpin di MPR, di DPR, sampai tingkat provinsi, daerah, tingkat 2 sampai ke RW dan ke RT. Tuhan, berikan para pejabat ini, Tuhan, pejabat di pemerintahan ini persatuan kesatuan di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan, lindungi bangsa negara ini dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang yang ingin merongrong pemerintahan, orang-orang yang ingin membuat kekacauan. Tuhan, singkirkan itu kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan bangsa negara Indonesia ini. Dalam nama Yesus, bangsa negara ini di dalam perlindungan pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan kepadamu. Dan saat ini kami mau sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, saudara tadahkan tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih